Baik, selamat bertemu kembali di video berikutnya di SCM 500 dan kali ini kita melanjutkan transaksi di exercise 26 yang membahas tentang logistic information system. Di teori, Anda sudah disuguhkan beberapa jenis sistem informasi yang ada, mulai dari sales, kemudian purchasing-nya, kemudian juga production, dan lain-lainnya. Nah, kali ini di exercise 26 ada sebuah business example di mana sebagai seorang head purchasing department, anda diminta untuk selalu memantau transaksi Anda dengan buyers of the activity of your buyers. Dan you are particularly interested in the total value of the purchase order issued by the individual buyers. Jadi kalau misalnya sebagai bos atau sebagai pimpinan di bagian unit pengadaan, unit mana sih yang selalu membeli barang, unit mana sih yang selalu merequest pengadaan, kita diminta untuk memantau hal tersebut. Dan di sini ada exception, sebagai head of purchasing document, kamu juga diminta untuk memastikan stock situation dari setiap individual storage location. Jadi misalnya perusahaan memiliki banyak storage location, kita periksa dulu apakah semuanya sudah keposting dengan baik atau tidak. Atau jangan-jangan ada incorrect posting due to wrong storage location data di dalam PO-nya. Dan hal itu dapat dianalisa dengan menggunakan standar report yaitu LIS atau Logistic Information System dalam hal ini. Dan itu adalah inti dari task 1. Kemudian nanti di task 2 kita akan melakukan yang namanya pengecekan pengecekan analysis of specification. Kemudian di sana kita akan melihat satu-satu standar analisisnya, kemudian nanti juga ada mengubah karakteristiknya sampai kepada drill down dan seterusnya. Dan tentunya kita akan coba lihat beberapa perform dari ABC analysis yang didukung di dalam CSAP serta beberapa di selection log atau display selection log yang ada di dalam analisa purchasing value untuk transaksi pengadaan. Kira-kira seperti itu yang akan kita bahas di dalam video ini. Nah, saya mulai dari poin yang pertama, di mana kita akan masuk ke transaksi poin 1 untuk menampilkan apa yang disebut dengan standard analysis for purchasing group. Nah, saya pandu Anda, silakan langsung kembali ke SAP-nya. Saya mulai dari slash N, kembali ke SAP Easy Access. Oke, di bagian ini mudah sekali, kita cukup berada di menu logistiknya kembali, kemudian logistik controlling, karena kali ini kita lebih ke analisa ya. Jadi di sini logistik controlling mungkin jarang diakses, dan kali ini kamu akan mengakses hal tersebut. Lalu di purchasing information system, dalam hal ini kita pakainya itu yang standard analysis ya. Standard analysis, kita ambilnya itu di purchasing group. Boleh ditambahkan ke favorit dengan tikot MCE1. Di double klik. Dalam hal ini kita menggunakan purchasing organization yang sama, 1000, dan purchasing groupnya itu boleh dari T01 misalnya, atau terserah sih sebenarnya. Ini contoh saja, sampai kepada T18. Contoh saja dalam hal ini. Dan kita mau melihat periode dari bulan lalu sampai bulan ini, misalnya. Berarti dari bulan ini 1 Juni 2023 ke 1 Juli 2023. Seperti itu ya. Kemudian, eh, ini kalau misalnya mau dikosongkan, sorry, maaf, saya salah tempat. Ini tadi adalah vendor. Itu kalau misalnya kita mau isi vendor. Tapi kalau untuk periode, cukup dengan bulan sampai bulan pertama, bulan awal sampai bulan akhir. Seperti itu. Dan kalau vendor ada yang dicek cek lebih dari satu, maka boleh diisikan single value-nya. Seperti itu. Kalau sudah, silakan di-execute. Dan kira-kira tampilannya seperti ini. Dan ini adalah tampilan basic list dari Purchasing Group Analysis, di mana diambil kesimpulan, ternyata nih, dari modul SCM 500 untuk user 01 ada ya transaksi PO-nya senilai 25.000 sekian atau di 02 16.000 sekian dan semuanya totalnya dari 01 sampai 18 adalah 475.852,90 euro. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah banget karena dia sudah langsung di summary ya. Dan berikutnya kita pindah ke soal nomor 2 di mana kita diminta untuk mengubah karakteristik displaynya atau tampilannya ini. Yang ini juga benar mudah dari setting. Karena yang mau kita ubah adalah displaynya, maka kita ambil yang di bagian karakteristik display. Dengan catatan kita ambilnya key and description. Nah, jadi Anda perhatikan perbedaannya di sana ya. Kalau kolomnya itu tidak cukup, kita tuh bisa double klik, kemudian nanti perhatikan kolomnya akan dapat diproses seperti ini. Jadi misalnya kalau kayak tadi nih, boleh saya proses ulang lagi ya.
Misalnya ini tadi pakai yang biasa, terus saya mau ubahnya itu dengan saya tampilannya adalah purchasing group, PO value, invoice amount, dan seterusnya. Go setting, kemudian karakteristik display, key and then description. Jadi dia ada perubahan, dia adjust ukurannya. Seperti itu. Nah, itu saja poin nomor 2. Dan untuk yang berikutnya adalah kita menambahkan key figure. Key figure itu adalah informasi yang berhubungan tentang nomor PO item dan juga nomor pengiriman-pengiriman kita. Jadi kita akan menggunakan dua key figure dalam list ini, di mana kita akan menggunakan total order value, juga total number of PO item, beserta item-item lain yang memang relevan di dalamnya. Caranya juga sama, dari menu edit, ya, tinggal dimain-mainkan dari menu ini saja. Kemudian choose key figures, kemudian nanti screen-nya akan muncul ya, seperti ini screen-nya. Dan kita diminta untuk mengubah dua key figure, yaitu PO value-nya. Berarti ini boleh kita sesuaikan. PO, sorry, bukan PO value, PO item maksudnya. Kita pilih PO item, kita pindahkan ke kiri, termasuk juga deliveries-nya. Deliveries, kemudian pindahin ke kiri, dan ini tinggal di continue saja untuk melanjutkan. Nah, otomatis, ini kalau misalnya mau ditampilkan, ya hasilnya akan kelihatan dengan catatan ini boleh kita display vendor per purchasing group kembali seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya mau saya ambil contoh ya, saya pilih back dulu sekali seperti ini. No, saya proses lagi. Kemudian tadi dari bagian extras ya. Kalau saya mau mau tampilkan drill down-nya, extras, kemudian display drill down. Oke. Atau kalau tadi misalnya key figure-nya belum aktif, boleh diatur kembali dari menu edit, choose key figures, kemudian tadi seperti ini. Kalau misalnya dia belum ke setting, balikin lagi. Tadi yang diminta adalah purchase order item, PO item, ke kiri sekali, kemudian deliveries-nya sekali. Kalau sudah, di continue. Nah, kemudian boleh ditutup, dan selanjutnya kita tampilin dari extracts, lalu display standar drill down. Maka tingkatannya jadi seperti ini. Di bawah purchasing group ada si vendor, kemudian ada periodenya. Kira-kira seperti itu detail yang ditampilkan di dalam basic list ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tampilinnya itu dari sisi vendor. Nah, ini boleh drill down-nya di double klik seperti ini. Continue, nanti dia akan tampil lagi per vendor. Seperti itu. Kalau misalnya kita ganti lagi gimana ya? View, kemudian, sorry, tadi kita dari extras, kemudian display standard drill down. Saya mau ambilnya itu per purchasing group, contohnya. Nah, continue lagi. Seperti itu. Jadi, drill down-nya itu juga bisa di-switch ya. Mau switch bagaimana per vendor, atau per bulan, dan seterusnya. Itu tombolnya dimain-mainkan dari sini. Seperti itu aja. Nah, yang berikutnya adalah kita diminta untuk memeriksa determine the top 5 purchasing group. Mana purchasing group yang memiliki 5 PO terbanyak dengan order value over the analysis period. Dia minta kita untuk menampilkan top 5 purchasing group. Nah, ini caranya mudah ini. Kita tinggal kembali, ini saya back lagi seperti ini, kembali ke awal. Mungkin saya switch drill down-nya itu by purchasing organization ya. Atau saya tukar per vendor. Oke, biar agak banyak. Oke, caranya adalah dari menu view, kemudian masuk ke dalam basic list. Oke, view basic list. Nah, kita boleh tandai kolom. Berarti di sini PO kolom kita switch dulu. Purchasing group. Oke. Open down. Ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa mark the PO order value column and choose view. Mungkin di sini seperti ini, kemudian kita boleh choose. Oke, sorry. Kita choose view. Kita ambilnya itu yang top N. Top itu berarti yang teratas. Ambil yang top N misalnya berapa? 5. Kalau secara default dia isinya 10. Seperti ini. Maka ternyata ada ini ya, si buruh handle left read dan seterusnya. Di mana PO value-nya itu bernilai sekitar 475 sekian-sekian. Seperti itu. Ya, itu inti untuk transaksi di poin nomor 6. Dan berikutnya untuk poin nomor 7 adalah kita diminta melakukan analisis ABC untuk melihat vendor yang paling important, yang order value-nya itu untuk purchasing organization 1000, purchasing group T01 sampai T18,
Dan yang purchasing key figure-nya itu adalah purchase order value dan kita mau lihat segmen dia itu bagaimana ya. Apakah ada vendor yang eh, tidak mencapai transaksi atau saat ini sudah mencapai order value limitnya dan segala macam. Nah, caranya itu sama dari menu view. Mungkin ini kalau mau di back boleh juga ya. Oke, boleh di back seperti ini. Jangan di back deh. Kita tetap stay di sini aja. Dari menu view, kemudian basic list. Oke, dikembalikan dulu ke basic list. Lalu kita view. Dalam hal ini kita drill down kembali. Switch drill down. Sebenarnya drill down tuh boleh dari iconnya juga. Terus kita pilih dari menu edit. Dalam hal ini kita pilihnya itu by vendor dulu ya. By vendor. Kemudian dari edit. Edit. Selanjutnya pilih ABC analysis. Nah, di sini pastikan dulu aktifnya itu di vendor. Seperti ini. Oke. Kemudian pilih untuk edit ABC analysis. Kita pilih satu vendor dulu Motolax ya. Edit ABC analysis. Oke, sepertinya tidak terbaca. Choose the vendor in the switch drill down dialog box. Not all vendor display in list. Position the cursor to the PO value column. Oke, di sini ya. Di kolom ini, kemudian edit, lalu kita pilih ABC analysis. Nah, di ABC analysis ini nanti kita bisa melihat total PO value-nya berapa, jumlah vendor yang ada itu kan susah banget nih untuk dibaca di scroll satu-satu. Number vendornya berapa. Nah, kita tinggal menggunakan strategi ABC analysis ini aja, karena memang datanya sudah di summary. Nah, misalnya saya mau ambil per total PO order value. Contoh aja ya. Saya mau lihat berapa sih total PO value dari semua transaksi yang ada di tempat saya ini. Total vendornya itu ada 231. Ini kelihatan di atas ya. Kemudian kita adopt ya atau kita continue dalam hal ini. Oke. Nanti di sini akan ada strateginya di mana segmen A secara default itu disetelnya itu 70%, segmen B itu 20%, dan C-nya adalah 10%. Nah, kalau sudah kamu rasa ini nggak ada masalah sih, silakan di continue saja. Oke, maka biasanya akan ditampilkan grafik. Ada grafik sederhana yang menunjukkan total list button dari transaksi di dalam purchasing group kita. Seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Gitu ya. Jadi nggak perlu lagi buat manual grafisnya. Kita tinggal lihat saja, oh ternyata di purchasing group versi ABC Analysis kelihatan dibagi dalam 3 segmen. Ada segmen A, segmen B, segmen C, dan seterusnya. Total listnya berapa? Bisa langsung diarahkan kembali ke SAP-nya. Seperti itu. Ya, itu saja intinya. Dan kalau misalnya kita mau proses lagi, balik ke grafik, pilih-pilih lagi grafiknya. Misalnya saya mau lihat eh next page, nanti seperti ini. Total 21, 51, last page, dan seterusnya. Dan kalau misalnya saya mau tampilkan first page, dia kembali lagi ke first page. Dan kalau misalnya saya mau melihat dengan versi versi stack vertical bar misalnya, nanti totalnya berubah lagi. Atau saya pengen buatnya itu versi 2D, 2D dalam bentuk pie chart. Nah, itu juga dimungkinkan. Dengan sedemikian mudah, SAP bisa mengkonversi semua tampilannya. Seperti itu. Ya, itu saja. Dan berikutnya mari kita coba periksa untuk yang bagian selection log-nya. Jadi kalau misalnya ada log, di SAP juga log-nya bisa ditampilkan. Itu inti poin 8. Caranya adalah ini kita exit aja ya. Kita boleh back sekali di sini. Oke, sebentar. Terus ya. Oke, kembali ke menu utama yang di sini. Kita pilih dari extras lagi. Kita ambilnya itu select log atau selection log. Nah, di sini dia akan ada kotak dialog yang menunjukkan value-value dari lognya di mana di sini diselect oleh saya sebagai user pada tanggal berapa, di sistem berapa, info strukturnya seperti ini. Ini yang kamu pelajari di teori tadi, ya. Purchasing groupnya sekian-sekian, dan seterusnya. Dan ini adalah info strukturnya. Jadi kalau misalnya saya mau lihat secara detail, ya ini awalnya rinciannya dan ketahuan siapa user yang proses hal tersebut. Seperti itu. Ya, itu saja inti di task pertama. Sekarang mari kita coba pindah ke task kedua untuk menganalisa storage location-nya. Yang ini juga mudah sekali. Caranya kita tinggal, ini kita kembali ke SAP Easy Access.
Oke, masih di logistics material. Terus kali ini bukan materials management, karena ini adalah reporting, berarti masuknya ke logistic controlling, sama seperti tadi. Kemudian inventory controlling. Nah, kita mau lihat dari sisi standard analysis, tapi untuk storage location. Kalau tadi kan vendor ya, atau mungkin purchasing group. Sekarang dari vendor, bukan, dari storage location berarti itu adanya, sebentar ya, logistic controlling, kemudian inventory controlling, jangan salah pet menu ya, inventory controlling, lalu ada standard analysis, kemudian by storage location di MCBC. Boleh ditambahkan ke favorit MCBC, dan kita hanya diminta untuk mengisikan data plan. Kemudian storage location-nya misalnya sama ini kita pakainya 3001, dan periode yang mau dianalisa itu adalah bulan ini boleh sampai 12 bulan ke depan dan seterusnya. Atau saya contohkan di sini, saya contohin aja ya, ini bulan Juli, itu bulan satu gitu ya, sampai kepada bulan Juli tahun ini, gitu. Atau kalau misalnya mau 1 tahun ya sudah, isikan saja ini sampai bulan 12. Seperti itu. Kalau sudah, silakan di-execute. Nah, kalau misalnya nggak ada, dia akan kosong. Tapi kalau misalnya ada, eh kita coba isi ya. Harusnya ada transaksi sih. Cuman beberapa transaksi saya kosong karena memang nggak dikerjakan. Nah, mungkin itu saja. Tapi intinya kalau menampilkan analisis storage location, kita boleh cek dari plan, storage location, current month, sampai 12 bulan untuk current month. Seperti itu. Oke, itu saja saya rasa boleh disesuaikan kembali untuk hal-hal lainnya. Dan kalau misalnya kita mau drill down dari material group, silakan-silakan saja. Seperti itu. Nah, kita coba cek dulu ya. Eh, Soalnya saya pakai bulan Juni ada nggak ya? Karena kosong semua. Karena memang saya jarang gunakan batch ini. Atau mungkin di bulan 1 kali. Ada? Tidak ada juga. Nah, sesuaikan deh dengan data Anda nanti kalau misalnya ada. Ini, oke. Oke, seperti itu. Dan sisanya kamu tinggal drill down material grupnya itu nanti caranya dari menu view, kemudian ada switch drill down. Dari switch drill down, kemudian tampilkan go to grafik. Tinggal dibuat grafiknya sama seperti tadi. Dan untuk soal nomor tiga berarti ini adalah mengurutkan material group. Caranya kalau mengurutkan material group udah jelas banget. Di sini sudah ada tombol sortingnya nanti kalau misalnya hasilnya sudah bisa dicek. Seperti itu saja. Terima kasih semuanya sudah mengikuti sampai pertemuan terakhir dan itu adalah akhir dari materi Logistik Information System. Selamat mencoba dan silakan rujuk kembali materi-materi di buku kamu. Terima kasih.